I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang dulu. Sebelum kita memulai acara kita, baiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa kita mulai. Minggu lalu kita sudah mempelajari MER ya. Nah, kemudian sekarang kita juga mempelajari ya teknologi, bagaimana teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi dalam kehidupan kita. Ya, email apa pengaruhnya? Sudah tahu lah. Dulu kita lama sekali mengerjakan segala sesuatu. Ya. Lama kita di dalam membuat surat, bekerja, ya, membuat ini memakan butuh waktu yang lama. Nah, sekarang dengan ada teknologi itu berpengaruh nggak kira-kira? Terasa nggak pengaruhnya? Sangat terasa. Nah, sangat berpengaruh. Kita mau kirim uang bisa cepat, ya. Kita nulis sesuatu nggak boleh, kalau salah nggak perlu berulang-ulang memperbaiki kesalahan, ya. Nah, itu bisa dengan cepat terlaksananya, ya nak? Nah, apa saja sih kira-kira? Nah, kita lihat apa saja kira-kira yang mempengaruhi dalam kehidupan kita. Dalam bidang apa saja sih teknologi ini membuat pengaruhnya? Nah, banyak ya. Kira-kira apa? Ada dalam pendidikan, bisnis, apalagi? Kesehatan, apalagi? Apalagi kira-kira yang berpengaruh? Banyak membuat kejahatan. Dalam bidang pendidikan, kira-kira terasa tidak pengaruhnya? Apa dalam pendidikan ini kira-kira? Apa membuat pengaruh dalam pendidikan? Informasi pelajaran jadi lebih cepat. Kita dapat informasi tentang pelajaran lebih cepat. Kita bisa mencari panduan-panduan, buku-buku pustakanya juga ada itu, ya enggak? Ya, itu dalam bidang pendidikan. Lalu di bidang kesehatan, kira-kira ada enggak pengaruhnya dalam bidang kesehatan? Ada banyak, ya. Kemudian dalam bidang apa lagi? Nah, kita lihat ya. Kita lihat kuliah. Di sini Ibu contohkan apa saja sih kira-kira yang bisa membawa pengaruh, ya, pengaruhnya di dalam kehidupan dalam berbagai bidang, Nah, dalam transportasi juga, ya nak? Ada nggak pengaruh dalam transportasi? Contohnya apa sih? Apa kira-kira dalam transportasi? Motor. Ada ojek online namanya. Ada Grab. Kita buru-buru nih, dulu kita kalau nunggu angkot lama nggak? Lama. Berimpit-impitan, berjubel dalam angkot, ya nggak? Ojek dulu juga ada, ya kan? Ada, tapi satu lewat di depan rumah kita, ya nggak? Sampai kita nunggunya, membutuhkan waktu, ya? Nah, setelah kemajuan dalam bidang teknologi, kira-kira terasa nggak manfaatnya dalam bidang transportasi? Nah, kita lapar, nggak perlu keluar hujan-hujan, nggak perlu panas-panasan, ya nggak? Tinggal ambil HP, ya kan? Nah, kita datang ke ojek nanti makan makanan, ya. Kemudian yang kita lihat lagi, datang ke ojek. Terus kemudian di bidang apa lagi kira-kira? Di bidang apa lagi?
Di mana? Kemudian salah. Nah, kita lihat ya di mana dia ini. Nah, di bidang bisnis. Nah, siapa yang di sini pebisnis? Ya, kira-kira apa? Kira-kira dalam bisnis. Nah, maksudnya lah jualan-jualan atau perdagangan, ya nggak? Perdagangan secara online. Ya, kita nggak perlu nih mencari barang-barang di pasar panas-panasan lagi, tidak? Nah, belanja sayur pun bisa dengan online. Bisa nggak? Bisa. Kita capek ini ke pasar, mau becek-becek, ada hujan, ya nggak? Nah, terus apa yang kita lakukan? Kita tinggal duduk di rumah dengan manis, ya nggak? Nah, pesan belanja kita, diantar nggak? Nah, sekarang kan? Nah, demikianlah dampak teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan kita saat ini, ya nggak? Kita rasa pergolakan yang begitu cepat, kemajuan yang begitu yang cepat. Kalau kita tertinggal, ya kita jadi gaptek, ya? Gaptek. Apa itu gaptek? Gagal teknologi. Nah, di sini, kamu lihat di sini ada nih bagaimana sih dampaknya ya? Dampaknya di dalam kehidupan kita. Ya, ada berbagai bidang. Kira-kira bidang apa saja sih yang mempengaruhi dalam teknologi informasi dan komunikasi? Banyak kan? Banyak ya. Kamu sudah tahu ya, terasa nggak? Terasa. Bidang pekerjaan, ada nggak muncul pekerjaan baru setelah adanya munculnya teknologi yang demikian pesat ini? Iya. Ada nggak pekerjaan baru apa yang muncul kira-kira? Gojek. Ada Gojek. Grab. Apa lagi? Grab. Ada Grab. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Kira-kira bidang pekerjaan apa yang muncul? Programmer. Ada apa lagi? Ada selebgram. Apa lagi? Apa lagi? YouTuber. Ada apa? Ada YouTuber. Ada apa lagi? Konten kreator. Konten kreator. Dulu ada konten kreator? Ada. Jadi tulisan apa mau direkam ya dah? Kemana kita mau mengirimnya? Nah, begitu banyaknya bidang-bidang baru pekerjaan baru yang muncul. Ya, sebagai game online apa namanya itu yang suka main game? Nah, game namanya gamers. Gamers. Nah, itu ada orang gamers. Nah, ada kan? Sekarang ada julukan baru yaitu gamers. Nah, ada lagi banyak lagi ya kan? Banyak sekali muncul bidang-bidang baru. Nah, ya. Sekarang kita coba lihat dulu ya. Nah, inilah materi kita itu dampak informasi dan komunikasi ya, DSI, dampak sosial ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, bagaimana sih dampak sosialnya di kehidupan masyarakat kita tentang teknologi ini ya? Banyak ya. Nah, kita bermula dengan sejarahnya komputer. Apa sih bagaimana sehingga komputer teknologi itu berjalan dengan cepatnya? Bagaimana sih awalnya? Kapan mulainya? Sehingga kamu kan sekarang udah merasakan kan? Begitu banyaknya, begitu cepatnya perputaran waktu ya kan? Nah, tahu nggak bagaimana awalnya? Mana awalnya berdirinya komputer? Nah, kita lihat sejarahnya ya. Nah, sejarah komputer dimulai pada abad ke-19 ya. Demikian abad ke-19 itu dengan pergerakan konsep-konsep dasar. Nah, jadi dengan konsep-konsep dasar itu dibentuklah ya, yang berkembang terus. Nah, ya, kemudian bagaimana dampak sosialnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi ya? Di sini saya ada 5 yang akan dipaparkan, yang mungkin banyak lagi ya, dah. Banyak lagi. Nah, sekarang kembangkan ya. Yang pertama itu adalah dampak pada bidang pendidikan. Nah, kemudian dampaknya di bidang kesehatan. Kemudian dampaknya di bidang pekerjaan. Nah, kemudian apa lagi? Dampaknya di bidang keamanan sosial, keamanan. Nah, banyak lagi bidang lainnya. Banyak kan? Ya, bidang pekerjaan kita sebutkan tadi munculnya
punya pekerjaan baru, ya dah. Nah, jadi tidak hanya pekerjaan yang, nah, jadi dengan begitu terbukanya banyak lapangan pekerjaan, ya. Nah, sekarang duduk di rumah saja jadi content creator, banyak dapat duit dah. Nah, ya dah. Ya hanya maksudnya konten saja dapat duit sekarang, ya dah. Konten dapat duit. Nah, kemudian, nah ini dia di bidang pendidikan, ya. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak hal dalam bidang pendidikan. Nah, nanti di sini ibu mau kamu mencarinya. Bagaimana sih mengubah dunia pendidikan? Dan bidang apa saja? Nah, di sini ibu mau kamu cari bidang pendidikan apa saja yang dibuat orang dalam pendidikan ini. Bagaimana pergolakan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan, ya. Apa saja yang dibuatnya? Bagaimana kira-kira? Ya, nak? Bisa dicari nanti ya. Ya, silakan diidentifikasi nanti. Kemudian ada lagi. Nah, di bidang kesehatan. Nah, kira-kira bagaimana teknologi ini mempengaruhi di bidang kesehatan? Kita lihat nih bagaimana bentuknya sekarang semakin canggihnya dah. Bisa konsultasi lewat online, ya dah. Tahu dia penyakit kita apa, ya dah. Gak perlu lagi orang langsung datang ke dokter. Nah, lama-lama nanti kan di rumah saja obatnya udah langsung datang, ya dah. Nah, gak perlu lagi dia repot-repot. Nah, kemudian nanti cari ya, kira-kira apa sih identifikasi apa sih? Bagaimana atau apa saja pengaruhnya teknologi ini di bidang kesehatan. Nah, kemudian, nah di bidang pekerjaan, nah seperti kata ibu tadi, ya. Nah lihat nih, ya banyak sekali itu mempengaruhi bidang pekerjaan. Pekerjaan yang lambat bisa menjadi cepat, ya. Pekerjaannya dulu kita rasanya susah mengerjakannya, sekarang kita cepat mengerjakan. Apalagi sekarang muncul namanya apa namanya? AI. 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 Apa itu AI? Artificial Intelligence. Intelligence. Apa artinya? Kecerdasan buatan. Nah, itu hati-hati sekarang. Lama-lama kita tenaga manusia tidak berguna lagi. Ya nak? Ya, dengan adanya kemajuan teknologi. Tapi ya, itulah yang pekerjaan yang mempengaruhi bidang kita. Semua bidang ya. Kemarin juga kita diskusi ada robot yang memimpin, robot menjadi direktur, robotnya menjadi direktur, robotnya AI. Robot AI memimpin sebuah rapat. Nah, ya kan? Jadi kepala kita adalah robot nantinya lagi. Ya, jadi kita sebagai apa lagi? Ya. Nah, jadilah belajarnya ya. Ya, nanti di masa depan lagi yang mengontrol segalanya adalah mesin lagi, ya enggak? Ya. Nah, kita jadi apa sih jadinya lagi ya? Nah, kesehatan udah dan pekerjaan. Nah, di bidang media sosial, nah hati-hati medsos ini banyak mempengaruhi ya. Ya dah? Ya. Nah, misalnya pergaulan yang positif juga ada dalam medsos, ya dah? Ya. Pergaulan negatif juga bisa dengan menggunakan media sosial. Jadi hati-hati berbicara, ya dah? Ya. Media sosial. Perundungan juga bisa lewat media sosial, ya dah? Perundungan. Bagaimana merundung orang lewat medsos. Nah, nanti ini kamu cari ya, bagaimana sih dampaknya dalam masyarakat, ya, identifikasi, ya, identifikasi, nanti kita diskusikan di pokoknya nanti. Kemudian di bidang keamanan, nah teknologi informasi dan komunikasi ini juga membawa pengaruh di bidang keamanan. Keamanan bagaimana kira-kira? Keamanan informasi. Nah, ada pencurian digital di media digital. Bisa nggak? Bisa. Kemarin itu ada artis yang dengan gampangnya uangnya hilang, jalan sekejap, ya, jalan sekejap hilang duitnya
beratus juta hanya sekali klik. Nah, tertransfer. Nah, ada lagi macam-macam, ya. Nah, ini keamanan bagaimana? Yang kamu identifikasi nanti, ya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, bismillah nanti ya. Ya, yang ibu yang dicari cuma 5 poin, ya kan? 5 kan? Nah, nanti kembangkan lagi. Kembangkan. Kira-kira ada enggak lagi dari yang 5 tadi? Ya kan? Ah, ya, itu nanti diskusikan selama 20 menit. Ya, kamu diskusikan. Dan yang pertama sebelum didiskusikan, masing-masing kamu bekerja mengidentifikasi. Ya, jangan nanti kelompoknya dibagi 4-4 ya. Langsung saja atau ada 3-4, sudah 3-4 ini 3-3-3 ya. Ini 3-3 juga ini 3-3 ini bertiga ya. Nah, ini juga 3. Nah, nanti itu dipersiapkan ya, dipersiapkan itu nantinya 3-3. Nah, persiapkan itu setiap orang harus tahu, jangan nanti ibu minta ini nanti didiskusikan dampak positifnya dan negatifnya, karena dalam setiap hal ada sisi positif, ada sisi negatif. Memang teknologi itu sangat banyak membantu kita, ya nah. Tetapi tentu juga ada akibat efek negatifnya, ya nah. Ya, nah ini yang mesti kita tahu juga, ya nah. Nah, selain kita punya efek positif, kira-kira kita harus tahu apalagi sih efek negatifnya yang bisa muncul, yang bisa ditimbulkannya. Nah, sehingga kita bisa menjaga, memproteksi diri, ya, kita proteksi diri kita. Nah, ini yang kita kamu harus tahu, ya, karena sekarang kan kebanyakan ya kecenderungan game online, nah, kecenderungan apa lagi banyak sehingga paginya datang sekolah terlambat, ya enggak, sampai di sekolah mengantuk. Nah, terlalu banyak bermain dalam dunia dengan gamenya, ya, dengan gadgetnya, ya. Nah, sekarang bentuklah kelompoknya seperti yang sudah ibu susun. Kemudian, ya, sebelah sini cari yang positif. Nah, kemudian sebelah ini cari yang negatif, ya. Tapi untuk pertama cari perorangan dulu, ya. Kemudian nanti baru dirangkum bersama teman satu kelompok. Nah, setelah didiskusikan, hasil diskusinya tertuang dengan media presentasi kita. Ya, kita menggunakan PowerPoint. Nah, dengan Canva juga boleh kalau misalkan sama, tapi sekarang tahap pertama kita dengan PowerPoint dulu ya. Karena minggu kemarin kan sudah belajar bagaimana membuat presentasi dengan PowerPoint. Udah kan? Nah, sudah ya. Nah, jadi ya. Oke. Nggak bisa. Nah, mulailah bekerja. Ya, diberi waktunya sekitar 20 menit untuk membuat slide. Cukup 20? Ya, 20 menit ya. Nah, sebelum nanti kita mulai mendiskusikannya. Nah, sekarang bukalah komputernya, buka program PowerPoint-nya, colok identifikasi ya. Boleh mencari bahannya lewat internet atau buku yang telah ada.
Ada yang selesai? Mana? Tampil. Ada yang mau tampil? Selesai? Paparkan hasil diskusinya. Diskusi bertiga. Ini bertiga. Ini kemana nih? Apa? Ya. Sini bertiga. Hah? Ya. Oh, berempat. Oh, tiga sini. Itu bertiganya. Di mana? Ah, nih. Sampai sini, mana yang selesai? Ini. Nah, sini, fungsi bertiga. Silakan, perempuannya. Coba itu. Dengarkan yang lain. Simak ya. Simak, dicatat. Catat dalam bukunya, dengarkan dan boleh beri komentar teman yang ingin presentasi dengan tentang dampak positif teknologi informasi dan komunikasi ya dalam 5 bidang tadi. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena memberikan waktunya. Izinkan saya mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah kami buat dalam berbagai bidang teknologi informasi komunikasi yang akan disampaikan oleh Afifah Khairawan Nurul Huda kepada Afifah. Silakan. Terima kasih Fani Alizada telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif teknologi informasi komunikasi. Dampak positif teknologi informasi komunikasi telah membawa dampak yang sangat positif dalam kehidupan kita. Nah, Dengarkan yang lain. kemudian ada juga pengenalan teknologi informasi komunikasi. Tik mengacu pada semua teknologi yang digunakan untuk memproses, mengirim, dan menerima informasi dalam bentuk digital. Dalam bidang transportasi dapat dampak positifnya, yaitu dengan diterapkannya ilmu pengetahuan alam dan teknologi modern. Orang dapat membuat sarana transportasi, misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Sarana transportasi tersebut sangat efektif dan efisien daripada memakai alat transportasi pada zaman dahulu, misalnya naik kuda, naik kereta kuda, atau kapal layar. Dengan adanya TIK dalam bidang transportasi, orang-orang dapat lebih mudah dalam perjalanan dengan adanya transportasi online. Seperti yang sudah kita ketahui juga, adanya Grab, adanya juga Gojek. Nah, dengan adanya itu kita akan lebih mudah. Itulah perkembangan dari TIK tersebut. Apakah ada yang ditanyakan tentang materi yang kita sampaikan tadi? Nah, silakan. Ada teman yang bertanya. Oke, baiklah, saya akan bertanya kepada kalian semua. Silakan nama saya Nabila Lagi. Saya ingin bertanya, apakah kalian telah merasakan dampak positif dari TIK? Sekian, terima kasih. Ya. Kira-kira positifnya gimana? Kamu terasa? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Najwa. Saya sangat merasakan dampak positif dari teknologi informasi, yaitu contohnya di bidang informasi. Saya dapat dengan mudah mengirimkan pesan yang ingin saya pesankan kepada ibu saya dengan adanya teknologi informasi tersebut. Apakah puas dengan jawaban tersebut? Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah puas dengan jawaban. Sekian dari kelompok kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Mulai, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang dampak negatif TIK. Dampak negatif TIK. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga ada sisi negatif dalam penyelesaiannya. TIK turut memunculkan sejumlah dampak negatif yang merugikan. Beberapa hal ini dapat jadi efek samping dan efek negatif dari kemajuan TIK. 1. Pelanggaran hak cipta. Kemajuan TIK adalah ada yang disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa izin pembuatan karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. 2. Kejahatan siber. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. 3. Pornografi, penjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari TIK. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan penjudian sebagai aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan TIK guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. 4. Penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol atau sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Dampak negatif terhadap pendidikan. Terjadinya perubahan perilaku etika, norma, aturan, atau moral. Kehidupan yang bertentangan dengan etika, norma, aturan, dan moral kehidupan yang ada pada masyarakat. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, kepada Viva dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Laura dan teman-temannya. Saya akan bertanya, mengapa kejahatan siber itu termasuk dampak dari teknologi informasi komunikasi? Negatifnya. Karena kejahatan siber itu adalah penipuan secara online untuk upaya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Apakah Viva sudah mengerti? Diskusi dari kelompok kami, kalau yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita silakan 12, siapkan kelasnya. Kita tutup pertemuan kepembelajaran kita hari ini. Silakan. Hormat gerak, tetap gerak, syukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan kerja-kerjanya, tutup-tutupnya kembali. Jangan ada ketinggalan pelan-pelan. That make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.